Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali subuh hari ini kita dipertemukan bermuwajahah dalam majelis yang mulia ini. Kita lanjutkan lagi kajian kita masih tentang harkat martabat atau kehormatan harta. Jadi harta ini adalah sesuatu yang levelnya sama dengan nyawa, sama dengan kehormatan, harga diri, sama dengan agama, sama dengan nasab. Ini semua adalah hal-hal yang dilindungi oleh Islam. Oleh karena itu apapun, tindakan apapun yang menyerang perkara-perkara yang kita sebutkan itu semua diharamkan oleh Islam. Nah, terkait dengan harta ini kita sudah ceritakan atau sebutkan tentang riswah. Kemudian termasuk juga yang perlu diwaspadai adalah ketika sogokan itu kemudian diberikan nama-nama yang lain, sehingga orang tidak merasa kalau lagi nyogok. Ini banyak sekali nama-namanya yang lain, kadang disebut hadiah, kadang disebut bingkisan, kadang namanya angpau, kadang juga uang transport, akomodasi dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya ketika seseorang itu memberikan atau menyodorkan pemberian, pemberian ini bisa berupa uang, bisa berupa barang dan lain sebagainya kepada pejabat, kepada pemilik atau orang yang memiliki kewenangan di dalam pemerintahan, di dalam kalau bahasa kita itu ada eksekutif, ada yudikatif, ada lagi satu hakim, dengan motif bukan motif yang pribadi sifatnya, bukan motif karena pribadinya, tapi dengan gaji tertentu Nabi kirim yajma'u sadaqatin, untuk tugas mengumpulkan sedekah, mengumpulkan zakat begitu ya, mengumpulkan zakat di satu kabilah, satu klan. Nah, falamma ja'a ila rasul, maka ketika dia kembali dari tugasnya itu, orang ini kemudian menghamparkan zakat yang berhasil dia kumpulkan. Lalu kemudian dia mengambil sebahagian, dia mengambil sebahagian. Jadi amsaka ba'dha ma ma'ahu, yakni dia mengambil sebahagian apa yang dia bawa. Kemudian dia berkata, hadza lakum, ini zakat, wa hadza li, kalau ini hadiah. Nah, ini hadiah untuk saya. Orang kasih saya ini hadiah. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi marah. Waqala, kemudian beliau mengatakan, ala jalasta fi baiti abika wa baiti ummika,
Cobalah kamu duduk-duduk saja di rumahnya bapakmu, di rumahnya mamamu, atau di rumahmu. Kamu duduk-duduk saja di rumah. Hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shadiqa. Kira-kira ini hadiah akan datang kepadamu atau tidak? Ya. Jadi kamu diberikan hadiah itu karena kamu datang kepada orang-orang ya dalam status kamu sebagai petugas. Nah, makanya orang-orang ini kemudian kasih hadiah. Tentu ada motifnya. Ya, mungkin supaya kadarnya itu ya dikurangi sedikit lah. Ya, ini kan banyak sekali terjadi di kalau di negeri kita ini baru-baru ini banyak yang tertangkap ya, tertangkap oleh KPK. Ya, ada setoran berapa? 5 miliar per bulan ya. Ya, untuk fee, sebagai fee untuk masuknya barang ilegal ini kepada orang-orang bea cukai, orang-orang perpajakan. Nah, itu kan begitu. Jadi kemudian Nabi SAW tidak cukup sampai di situ. Nabi kemudian naik berkhutbah di hadapan orang banyak. Ini untuk mengingatkan bahwa ini perkara ini bahaya sekali. Kemudian beliau mengatakan dalam khutbahnya, mali, coba kalian pikirkan. Asta'amilur rajula minkum, saya mempekerjakan orang. Saya mempekerjakan orang dengan gaji. Ya, fayaqulu, lalu kemudian dia datang mengatakan hadzalakum, ini untuk kalian, wa hadzali, dan ini untuk saya, hadiyatan, sebagai hadiah. Lalu mengapa dia tidak duduk di rumahnya? Di pundaknya itu kira-kira hadiah itu datang sendiri atau tidak? Coba kalau sudah pensiun, siapa yang mau kasih hadiah lagi? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya power, tanda tangan sudah tidak laku lagi, kan begitu. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, Nabi bersumpah, la ya'khudhu ahadum minkum syai'an, tidaklah kamu mengambil sesuatu, ya, mengambil sesuatu sedikit atau banyak, apapun bentuknya, bi ghairi haqqin, ya, bi ghairi haqqin, tanpa hak, ya, illa, kecuali atallahu yahmiluh, kamu akan datang di hadapan Allah di hari kiamat nanti memikul apa yang kamu ambil itu. Ada yang mengambil sapi yang melenguh, dia akan memikul sapi yang melenguh itu. Dia mengambil kambing yang mengembik, maka dia akan memikul kambing yang mengembik itu. Ya. Kemudian setelah itu rafa'a yadahu, Nabi mengangkat kedua tangannya. Berdoa maksudnya. Tinggi tangannya Nabi diangkat itu sampai ru'iyya bayadu ibtayhi, sampai kelihatan putih-putih ketiak beliau. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, hal ballagtu, bukankah aku telah menyampaikan? Maksudnya saya sudah kasih tahu. Ya, terserah kalian. Nanti kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu kasus yang dikecualikan itu adalah ar-rishwatu li raf'iz zulmi. Jadi menyuap untuk menghilangkan kezaliman. Nah, kadang orang menyuap ini untuk mempertahankan haknya. Jadi ada haknya yang diambil secara semena-mena, diambil secara zalim. Nah, kalau dia itu katakanlah untuk mempertahankan atau mengembalikan apa yang menjadi haknya yang dizalimi, harus menempuh jalan suap, maka pilihannya itu sebenarnya ada dua. Ya. Jadi kalau umpama ini saya kembalikan tapi kamu bayar saya sekian, mungkin pejabatnya bilang begitu. Ketika itu ada dua pilihan, ya. Fal afdalu, sebenarnya pilihan yang paling utama itu adalah ayyasbiroh, hendaklah dia bersabar, ya, hatta yusayyirallahu lahu afdalus subul, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melawan juga tidak bisa, mungkin madaratnya lebih besar lagi umpama, ya. Pilihannya itu cuma menyogok saja,
Maka jalan yang pertama itu adalah kalau bisa dia bersabar, artinya hal itu bukan sesuatu yang bersifat urgen, ya, bukan pokok kehidupan, ya, masih adalah sumber-sumber yang lain yang bisa dijadikan sebagai penghasilan, ya. Ya. Maka yang paling afdal itu pertama hendaklah dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk menghilangkan kezaliman itu. Namun fa in salaka sabilar riswah min ajli zalik, jika toh kemudian dia memilih untuk menyuap dengan alasan itu tadi, mempertahankan atau mengembalikan apa yang menjadi haknya yang diambil secara sewenang-wenang, maka fal ismu alal akhidhil murtashi, maka dosa suap itu hanya tercatat bagi si penerima suap, walaisa alaihi, sedangkan dia itu tidak ada dosa bagi pemberi suap, fi hadhil halah, dalam konteks yang kita sebutkan tadi, madama qad jarraba kullal wasail, ya, selama dia sudah mencoba berbagai macam cara, sudah diajak bicara baik-baik, sudah dimediasi macam-macam, ternyata memang mintanya cuma itu, ya, maka seumpama dia kemudian melakukan suap itu, yang berdosa adalah yang menerima suap saja. Kemudian termasuk dalam menjaga kehormatan harta itu, bukan hanya harta orang lain yang tidak boleh kita makan dengan cara yang batil, ya, termasuk harta kita sendiri, ya. Jadi manusia itu diharuskan untuk menghargai harta pribadinya, bahkan miliknya sendiri, ya. Jadi makanya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk bersikap adil di dalam harta itu, ya. Di satu sisi nahallahul mu'minin anil israfi wat tabzir, ya, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin dari sikap berlebih-lebihan dan boros. Tadi ini berbeda. Jadi ada dua istilah itu, israf wala tusrifu, kan begitu. Ada juga tabzir, wala tubazziru tabzira. Kalau israf ini biasa kita artikan berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan? Yaitu bitawassu fil infaqi fima la yahtaju ilaihi, yaitu berlebihan, ya, di dalam membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, ya, berlebihan. Kemudian yang kedua termasuk juga berinfak, menyumbang, bersedekah umpama, ya, mimma la yabqalil mufiki ba'dahu binan yubnihi, sampai tidak menyisakan kecukupan, saking kencangnya bersedekah, sampai kemudian dia sendiri, anaknya sendiri hidup dalam kesulitan. Jadi infak yang kemudian tidak menyisakan kecukupan itu di dalam Islam itu juga dianggap israf yang terlarang. Bila kau lihat, janganlah sampai engkau sungguh menawan wajahmu, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang berlebih-lebihan, termasuk dalam bersedekah. Kalau sampai gara-gara sedekah kemudian miskin sendiri, ini tidak boleh. Makanya dalam Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Ya, ini tabzir ini. Kalau tabzir itu pemborosan, itu maknanya apa? Pemborosan itu adalah bil infaqi fima harramallah, yaitu membelanjakan harta di dalam apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itu namanya mubazzir. Jadi kita disebut mubazzir ketika harta kita itu kita gunakan untuk
untuk hal-hal yang diharamkan, beli khamar ya, beli miras, kemudian narkoba, kemudian perabot-perabot ya, perabot-perabot emas dan perak, banyak atau sedikit. Nah, ini semua adalah bentuk tabazir. Biar sedikit ya, biar sedikit. Umpama beli sabu-sabu setengah gram saja umpama, itu kan sedikit kelihatannya, tapi karena diinfakkan harta itu dibelanjakan untuk hal yang haram, maka hukumnya itu mubazir. Nah, itu ikhwanus syayatin, disebutkan begitu. Kemudian terkait dengan sedekah itu, di sini disebutkan bahwa dalam surah Al-Baqarah ya, wa yas'alunaka madza yunfikun. Jadi orang-orang bertanya kepadamu Muhammad ya tentang yang mana harta yang mereka infakkan, berapa harta yang mereka infakkan. Ya, kalau kita mau sedekah ini berapa? Kulil afwa, maka jawablah al afwa. Apa artinya al afwa? Yaitu yang berlebih dari kebutuhan pokok, yang berlebih dari kebutuhan pokok. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, khairus sadaqah ma abqat gina. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah yang menyisakan kecukupan, menyisakan kecukupan. Disebutkan dalam satu hadis, ini pernah terjadi satu peristiwa ya. Diceritakan oleh sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau katakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk kumpul-kumpul lah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ja'ahu rajul, datang seseorang, ada orang datang, bimithlil baydati min zahabin, membawa emas ya, besarnya seperti telur. Wah, bayangkan ini. Jadi emas besarnya seperti telur. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khudha sadaqah, ambillah ini sebagai sedekah, saya sedekahkan ini ya Rasulullah. Fa wallahi, demi Allah, la amliku ghairaha, harta saya ya itu saja ya, tidak ada lagi yang lain saya punya ya. Maka fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berpaling, beliau tidak mau. Tsumma atahu min baini yadayhi, orang ini datang lagi ya. Jadi Nabi berpaling, dia kemudian datang lagi dari arah hadapannya Nabi itu. Faqala, kemudian mengatakan, ambillah ini ya Rasulullah, agak memaksa gitu. Jadi mukdiban, agak memaksa ya. Maka karena paksa begitu, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, fa'akhadhaha, lalu Nabi mengambilnya. Tsumma hathafaha, kemudian Nabi melemparkan emas itu ya, lemparkan ya. Seandainya, ini agak keras ya, haitsu law asabathu la auja'atu, dan seandainya lemparan Nabi itu mengenai orang itu pasti akan sakit. Ceritanya Jabir bin Abdullah itu. Jadi Nabi lemparkan emas itu. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya'tini ahadukum bimalihi ya, ini ada orang, Nabi tidak menyebut nama seperti biasa. Nabi mengatakan, ini ada orang datang kepadaku membawa hartanya sebagai sedekah, padahal dia tidak memiliki lagi harta selain itu ya. Tsumma jala yajlisu yatakaffafun nas, lalu setelah itu apakah dia akan duduk meminta-minta kepada orang. Jadi kamu sedekahkan semua hartamu lalu kamu akan mengemis ya. Innamas shadaqah, ketahuilah bahwa sesungguhnya sedekah itu an zahri gina, adalah kelebihan dari keperluan. Jadi apa yang berlebih dari kebutuhan pokok kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, baru sedekah. Kalau tidak ada lebihnya, maka tidak ada keharusan itu. Jadi khudha, ambillah kembali emasmu itu. La hajatalana fiha, kami tidak membutuhkannya, jadi inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum ya, dan Al-Quran juga mengarahkan tentang hurmatul amwal. Jadi
kemuliaan atau kesucian harta, baik itu harta orang lain, termasuk juga harta kita sendiri. Nah, makanya dalam Islam itu kalau umpama kita ini punya anak boros, itu harus dikatakan di sini bahwa wala tu'tus sufaha amwalakum. Jadi kalau kita punya anak atau punya orang yang berada di dalam pengawasan kita, kita ini walinya. Nah, kemudian kita lihat dia ini orangnya bodoh dalam mengelola keuangan gitu. Gaji hari ini langsung habis hari ini, tidak ada tersisa. Besoknya terus ngutang. Maka itu kita harus mengambil alih, ya, mengambil alih. Jadi namanya itu dia itu man'ut tasarruf. Nah, jadi dia tidak boleh dibiarkan untuk mengelola hartanya sendiri, harus diambil alih. Nah, jadi ditahan. Nah, jadi nanti kalau ada dia perlu dikasih sebutuhnya, jangan langsung dikasih semua, meskipun itu secara zahir hartanya sendiri, ya, hartanya sendiri. Nah, tapi kalau seumpama faktanya itu kemudian ternyata dia tidak pandai mengelola, nah, maka walinya itu berhak untuk menahan. Nah, itu dalam fikih itu diatur itu yang seperti itu. Termasuk anak-anak yatim yang katakanlah meninggalkan banyak warisan, yang dia mendapatkan banyak warisan begitu, kemudian dia masih termasuk sufaha, yaitu orang yang tidak pandai mengelola harta. Itu dikatakan begini, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Jadi yang seperti itu jangan berikan hartanya untuk dikelola sendiri secara langsung, tapi ambil alihlah, lalu kemudian berikan nafkah kepadanya, belikan pakaian, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Lalu kemudian berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang baik. Tentu ini dengan amanah, ya, yang sudah diatur. Seperti itu. Itulah proteksi Islam terhadap harta. Kenapa? Karena harta itu termasuk yang wajib atau termasuk sendi-sendi agama yang wajib untuk dijaga. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kajian kita pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita mulai masuk pada alaqatul muslim bi ghairil muslim, apa yang halal, apa yang haram di dalam hubungan kita, terkait hubungan kita dengan orang-orang non muslim. Ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.